teman-teman, dalam video kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku setahun ini menjadi minimalis. Kenapa aku pilih pola hidup minimalis? Karena kalau pola hidup hedonis itu mungkin tidak bisa dan itu akan menjadi kelelahan dalam hidup. Jadi aku mulai hidup minimalis itu sejak 1 tahun lalu, sejak aku membaca beberapa buku. Salah satunya bukunya Fumio Sasaki, kemudian Marie Kondo, dan kemudian Francine Jane. Dan aku juga beberapa baca buku tentang mindfulness, kemudian tentang hidup sederhana, kemudian bukunya Leo Bata yang membuat aku berpikir ulang bahwa hidup aku tuh sepertinya ada yang nggak benar, dan ini mungkin karena barang-barang yang ada di kamar aku yang banyak sekali dan nggak penting. Nah, kalau teman-teman lihat di belakangku ada ini udah bajuku yang tiap hari aku pakai ya, cuma segini aja. Jadi sebenarnya minimalis itu bukan untuk membandingkan kamu paling sedikit atau kamu paling banyak, tidak. Tetapi minimalis itu adalah mengerti apa yang penting dari hidup kita. Kalau kita umpamanya suka membaca buku, tetapi itu adalah penting bagi hidup kita, itu berarti nggak apa-apa kita punya banyak buku, asalkan buku itu dibaca dan tidak ditumpuk begitu aja. Terus kemudian minimalis itu tahu akan esensi apa yang penting dalam hidup kita selain barang kepemilikan. Jadi kenapa seperti itu? Karena hidup kita bukan dicitrakan oleh barang-barang kepemilikan kita. Kita tidak ada embel-embel karena merek-merek barang ternama. Jadi tidak gampang termakan oleh iklan. Mungkin iklan kan ya, penawaran iklan kan ya memang seperti itu ya, pasti menarik dan pasti teman-teman tergiur dengan membeli iklan seperti itu. Nah, setelah aku memutuskan jadi hidup minimalis, mungkin banyak orang yang mencibir, kamu miskin, seperti itu. Tidak, sebenarnya minimalis itu bukan kondisi hidup, tapi dia lebih ke pilihan hidup mempunyai style yang minimalis atau meminimalisir barang yang ada di sekitar kita adalah barang-barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan barang-barang yang kita inginkan. Mungkin dari teman-teman yang perempuan itu suka pakai jilbab yang gonta-ganti sesuai dengan tren busana. Kalau sudah menganut minimalis, jilbab kita itu juga bisa di mix and match sesuai dengan baju yang kita punya. Tidak harus kita beli baju, tidak harus kita beli jilbab baru, tetapi apa yang ada di dalam lemari kita itu dimaksimalkan. Minimalis juga membantu saya lebih fokus terhadap apapun yang ada di peristiwa di sekitar saya dan membuat saya lebih positif. Dan kenapa aku memilih hidup minimalis? Karena dulu itu kamarku itu sepertinya nggak cukup, barang-barang yang aku punya itu nggak cukup, dan gampang marah pastinya kalau barang-barang di kamar itu terlalu banyak. Sekarang mungkin barang-barangku cuma beberapa aja ya. Contohnya aja yang mungkin aku masih beli itu bukan baju atau kerudung, tetapi buku-buku. Aku modalnya nggak bisa kalau nggak beli buku. Mungkin ini buku-buku yang benar-benar buku yang aku ingin beli dan ingin aku baca, dan pasti aku baca kalau aku beli buku. Nggak mungkin kalau aku beli buku nggak akan aku baca, pasti aku baca. Dan mungkin kalau teman-temanku pinjem, aku pinjamkan. Jadi setelah aku 1 tahun ini menjadi minimalis, aku menjadi nggak gampang membandingkan diriku dengan orang lain, karena aku tahu apa yang aku butuhkan dan apa yang aku inginkan itu aku eliminasi dengan seksama. Misalnya aku ingin buku baru, itu keinginan apa kebutuhan?
Kalau keinginan pasti aku nggak akan beli, kalau kebutuhan pasti aku beli. Jadi kalau umpamanya beli barang itu selalu milih-milih, ini butuh banget apa enggak, kalau yang lain masih ada bisa digunakan apa enggak. Jadi minimalis itu tidak impulsive buying seperti di sekarang ini. Banyak orang karena penyakit corona yang merebak kemana-mana, akhirnya orang membuat suatu tindakan impulsif buying, padahal itu nggak usah, nggak penting ya. Kita bisa hidup tanpa membeli banyak, kita bisa hidup dengan makan nasi dan makannya nasi dengan kecap itu udah enak. Kalau memang itu nggak ada apapun, itu sudah enak. Jadi memaksimalkan apa yang kita punya daripada apa yang tidak kita punya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan bisa sharing minimalis di Instagram saya, Kanima Rurun. Kalau teman-teman ingin sharing tentang pengalaman saya jadi minimalis, walaupun ini aku minimalis agak sedikit terlambat ya. Oke, thank you.